Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu ya teman-teman. Oke, di sini saya akan menampilkan video tutorial cara perawatan dan 8 penyebab kenapa mesin pemotong rumput itu sering mati mendadak ya teman-teman. Itulah yang sering terjadi karena saat yang pertama kurangnya perawatan, kedua memang sudah lama tidak terpakai, dan faktor usianya ya teman. Awal mula saya juga merasakan hal yang sama, jadi pas ketika nyalainnya itu agak susah. Setelah nyala enak-enaknya dipakai buat motong, maksudnya untuk motong rumput ya sekitar 2-3 menitan lah, tiba-tiba mati sendiri. Ya itu memang diawali dengan tanda-tanda kayak apa itu gasnya agak kenceng, ada juga yang kayak berebet kemudian langsung mati. Nah itu yang bikin capek, mati terus dinyalain lagi, mati dinyalain lagi. Ya lama-lama juga pegel juga di tangannya. Jadi saya menampilkan video ini bagi apa itu yang belum menemukan penyakitnya atau masalahnya. Ya ini sekedar pengalaman saya ya teman-teman, jadi sama-sama memberikan pengalaman, ataupun saya juga baru menemukan solusinya sendiri. Ya namanya juga mesin yang jarang terpakai, ya terpakainya mungkin 1-2 hari sudah selesai. Nah itu pun nunggu berapa hari lagi baru dinyalain lagi. Jadi namanya mesin lah, apalagi kan itu kan kita juga motongnya nggak di area yang bersih, itu area yang berdebu dan banyak kotoran dan lain-lain. Ya untuk pelajaran lah, kalau nggak kita coba sendiri ya kita nggak akan tahu ya untuk solusinya. Jadi satu persatu otak-atik sendiri, bongkar ini bongkar itu, ya hasilnya sama. Pas nyala mati lagi, nyala mati lagi. Dan setelah itu saya sudah mencoba satu persatu, ya alhamdulillah sudah ketemu untuk penyakitnya. Jadi saya ulangi lagi ya teman-teman. Jadi sini saya hanya sekedar berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Makanya saya buatin video ini dengan tujuan yaitu tadi karena sudah ketemulah apa penyebab dari mesin pemotong rumput ini kok sering mati. Oke, langsung saja. Yang perlu disiapkan adalah untuk alatnya ya teman-teman. Untuk alatnya sih ya sederhana, cuma yang nggak ada itu ya itu pengalaman saya ya teman-teman. Itu yang nggak ada itu untuk nyopot businya, kunci businya yang nggak ada. Nah, ini kan untuk kunci busi ini sebetulnya sih ini punyanya mesin Shenso atau gergaji mesin pemotong pohon itu ya teman-teman. Jadi bentuknya ada entah itu ukuran berapa, ujung ke ujungnya bentuk T. Oke, langsung saja untuk tahap-tahap awal perawatannya ya mohon maaf untuk cara mencari satu persatunya. Yang pertama kita cek dulu bagian busi, bagaimana untuk kita
tahu bahwasanya busi ini masih layak atau enggak. Oke, kita cek dulu ujungnya, warna dari kepala businya. Jadi kita coba colokin ke kabel businya, kita tempelkan ke bodi yang pada mesin memotong rumput. Setelah ditempelkan, bisa dinyalain ataupun ditarik tuasnya. Perhatikan percikan api pada busi ataupun di kepala businya itu muncul percikan api atau enggak ya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat di bagian kepala, maksudnya dipasang dulu businya, dicolokin terus dinyalakan sekitar 1 menitan lah. Coba teman-teman copot lagi businya, dilihat kepala businya itu berwarna apa. Kalau basah itu berarti pengaruh dari campuran bahan bakar, jadi terlalu boros ya, ataupun campuran bahan bakarnya kan pertalite sama maksudnya bensin sama oli ya teman-teman. Itu biasanya kebanyakan olinya. Kalau itu kering itu berarti terlalu banyak campuran bensinnya. Ya kebanyakan orang-orang itu ketika posisi sering mati, yang diganti, maksudnya yang yang perhatikan itu hanya busi ganti beli lagi, busi ganti beli lagi. Tapi padahal penyakitnya belum tentu itu ya teman-teman. Jadi untuk mengetahui kondisi businya kayak apa ya itu tadi ya. Oke, selanjutnya tips yang kedua, cek dulu campuran bahan bakarnya teman-teman. Jadi bahan bakar yang sepengalaman saya sih, untuk campurannya saya pakai pertalite, campur dengan pertalite 1 liter. Itu campurannya olinya ya 1 tutup botol oli ya. Kalau untuk oli saya pakai saya sarankan ya teman-teman, itu pakai oli Mesrania yang 2 tak ya. Botolnya tuh warna merah. Itu saya pakai takaran olinya, pakai tutup botol oli ini ya teman-teman. Jadi perbandingannya 1 liter bensin sama 1 tutup botol oli. Itu dicampurkan jadi 1. Cek juga saringan di tangki bahan bakarnya ini ya teman-teman, ada kotoran atau enggak. Usahakan jangan sampai dilepas ya. Kalau misal hilang ya ganti ya kayak semacam kasa, itu juga bisa buat penyaringnya. Oke, selanjutnya coba cek ataupun bongkar karburator ya teman-teman. Mohon maaf untuk videonya, saya kelupaan untuk rekam pas ketika pembongkarannya ya teman-teman. Intinya dibuka bautnya yang nempel di bagian bodi antara karburator dan mesinnya, terus buka bautnya bagian bawah itu ya. Terus dilihat yang pertama bagian jarum skep dulu. Jarum skep posisinya terkadang itu yang punya saya ini ada bengkoknya teman-teman. Jadi untuk meluruskan, usahakan jangan maksudnya dipukul tanpa ada alas yang rata ya, nanti takutnya cacat. Itu bikin pengaruh nanti juga di stasionernya kan, buat ketika buka tutup gasnya ya teman-teman. Kita cek satu persatu, dibuka, kemudian ada kotorannya atau enggak bagian dalam karburatornya yang membuat terhambatnya aliran bahan bakarnya ya teman-teman. Itu yang bisa menyebabkan tersendatnya atau mati.
Yang langkah selanjutnya, buka bagian keran yang ada selang dari tangki bensin ke kerannya. Itu ada kerannya, contohnya kayak gini. Buka, kemudian di dalamnya itu terdapat ada 2 lubang. Itu lubang untuk mengalirnya ke filter. Itu biasanya lubangnya itu terhambat sama kotoran ya teman-teman. Nah, itu kotoran apa? Ketika menutupi lubang 2 lubang itu ya itu sudah pasti mati. Cek baut nipple mengalirnya bahan bakarnya ya teman-teman ke filter, ke karburatornya. Nah, ini terdapat kotoran ya teman-teman, saya temukan. Jadi dia menyumbat aliran BBM nya, yaitu bisa juga ya pengaruh besar ya teman-teman. Ini juga termasuk salah satu penyakit yang berdampak besar sampai matinya mesin potong rumput ini. Ya memang apa itu, dari aliran BBM nya yang tidak lancar karena tersumbat kotoran kayak gini ya teman-teman. Ini akibat sebelum penggantian tangki BBM yang punya saya ini, karena kan sudah ganti dengan yang baru. Cara pembersihannya tinggal dicuci aja sama bensin. Nah, ini adalah contoh ring filter yang ada di nipple. Jadi ini tersumbatnya aliran BBM yang tidak lancar ya teman-teman. Ini yang bermasalah, jadi penyebab mesin mati mendadak. Tinggal dilepas dari selangnya antara kerannya, nanti dibersihkan sama kompresor ataupun angin ya teman-teman, untuk apa itu membuang sisa-sisa kotoran yang ada lubangnya itu teman-teman, tengahnya. Ini hasil setelah saya melakukan pembersihan. Jadi saya cuci dulu sama bensin, kemudian saya semprotkan lubang ujung ke ujungnya pakai kompresor angin ya teman-teman. Ini kondisi sudah bersih semua. Oke, langkah yang terakhir adalah pengecekan pada tombol on off. Ini fungsinya pas ketika mesin sudah nyala, mau matikan normalnya kan lewat tombol on off nya itu ya teman-teman. Tapi ini karena kendalanya sering trouble, jadi terpaksa saya putus kabelnya. Yang ini kabelnya satu warna hitam, itu saya putus, jadi sudah tidak berfungsi lagi ya teman-teman, karena rawan sekali rusak. Jadi sekian untuk 8 cara mengatasi mesin potong rumput yang sering mati ataupun mati mendadak. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya sudah menonton tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan dalam video ini. Mohon dimaklumi ya teman-teman, sama-sama belajar. Oke, selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.